Cek. Cek. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Halo semuanya, selamat pagi. Suara Pak Fred bisa kedengaran semuanya dari rumah? Selamat pagi semua. Pagi, syukurlah ya kalau bisa kedengaran suaranya. Bagaimana kabar? Sehat? Pak. Sehat ya. Bahagia? Pasti, Pak. Pura-pura bahagia ya. Ada yang pura-pura bahagia ya, terlihat bahagia, happy, padahal penuh beban juga ya. Baik, Pak Fred bercanda ya. Harapan Pak Fred semuanya jangan kendor, jangan patah semangat ya. Apapun kesulitan yang kamu alami hari ini, inilah pilihan sulit yang harus kita tempuh ya.
Anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap produktif walaupun hanya bekerja dari rumah. Setuju ya? Setuju nggak nih? Setuju ya? Nah, walaupun setelah setahun lagi, kemungkinan besar sampai, ya kita nggak tahu pandemi ini berakhirnya sampai kapan ya. Doakan semoga pandemi segera berakhir. Ya Tasya ya, kemarin Pak Fri sudah ketemu Tasya, sudah banyak perubahan, banyak juga yang lain ini udah banyak berubah terlihat dari wajahnya ya. Setelah keluar rumah selama setahun di rumah ya banyak perubahan. Samuel, Devin, Samuel Muarda ya, sorry, rambutnya udah kepanjangan gitu ya. Carlos udah kemana-mana ya. Kalau Carlos udah dari SMP ya, Carlos ini anak wali Pak Fred dulu. Baik, kemarin liburan 4 hari kemana saja pertanyaannya? Felicia Hartono, Nicholas Rosandi, Brian, Nathaniel Dean, silakan hidupkan mikrofonnya. Nathaniel Dean ini udah pakai WA profilnya pakai foto yang cewek gitu, cewek cantik. Gak apa-apa, dia mengagumi artis cantik. Baik, silakan Pak Fred bertanya, kemarin liburan kemana saja? Pertama Dea dulu, Dea tuh biasanya aktif. Halo Dea, kemarin liburan kemana saja? Saya cuman keluar ini sih Pak, diajak keluar sama keluarga, cuman ke KITSBC, terus lanjut ke taman apa ya? Lanjut ke pokoknya ke taman gitu Pak. Terus kita ke QB, habis itu pulang udah. Luar biasa. Sehari doang Pak. Perjalanannya panjang ya. Baik, terima kasih Dea. Yang penting tetap jaga jarak kan pakai masker ya. Oke, baik terima kasih. Berikutnya Felicia Hartono, kemana saja kemarin nak? Feli Hartono bisa dengar suara Pak Fred nggak? Bisa Pak. Kemarin kemana saja nak liburannya? Kemarin itu saya ya nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain di rumah? Pasti produktif kan di rumah? Kalau ya Pak main Fred, game, komunikasi sama teman-teman lewat WA gitu. baik. Terus habis itu kalau lagi niat ya ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Kalau nggak niat nggak ngerjain ya. Jadi Felicia Hartono itu kalau Pak Fred perhatikan tuh apa ya, aktif. Tangannya gerak kemana-mana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita fokus untuk PJJ ya kalau memang lagi PJJ. Sekarang kan lagi masa pandemi itu apa banyak yang berubah jadi apa penjual online. Termasuk Felicia Hartono Pak Fred perhatikan rajin, bagus. Ya, itu salah satu cara apa ya mempromosikan produknya. Produk sendiri maupun produk orang lainnya, kita manfaatin ruang yang ada. Apa-apa, ada yang jualan cupang, kelas Pak Fred itu di kelas 7 jualan cupang. Tiap hari di galeri cupang. Ada yang promosiin apalagi ya, roti, apalagi, apalah yang bisa dijual. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari kita melatih berwira swasta sejak dini ya. Oke, tapi jangan lupa promosiin ke Bapak Ibu guru juga, siapa tahu ada yang beli gitu. Kemarin Pak Fred dipaksa beli cupang, bukan dipaksa ya, ditawarin berkali-kali. Akhirnya Pak Fred yang nggak suka cupang, beli cupang juga. Dikirim via JNE, luar biasa. Ikannya disiksa, dikirim via JNE. Tapi ikannya sampai sekarang 1 ekornya sudah mati, Pak Fred nggak tahu cara merawatnya. Tapi tinggal 1 ekor. Oke, baik. Harapan Pak Fred semua sehat ya. Collins, Marcel, Carlos, Salomo, Devin, dan semua teman-teman. Harapan Pak Fred tetap sehat. Baik, Pak Fred mau sampaikan bahwa kita sekitar akhir bulan November sudah PAS ya. Sudah disampaikan wali kelas belum? Sudah ya. Tanggal berapa SMA PAS? Penilaian akhir semester, kalau dulu sebutannya UAS. Ada yang tahu tanggal berapa? Nggak tahu, yang penting udah diberitahu ya. Ini jumlah siswanya baru 21 anak. Silakan japri teman-temanmu yang belum bergabung untuk segera join di Zoom Fisika ini. Lalu yang kedua, Pak Fred mau sampaikan, kita tinggal 2 bab, yaitu tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Ya, 2 bab dihabiskan dalam waktu sebulan. Harapan Pak Fred kita bisa selesaikan 2 bab ini agar materi kita tidak tertinggal ya, ataupun jangan sampai tertinggal sehingga semester 2 nanti kita tinggal habiskan materi di semester 2.
Oke. Seperti biasa silakan siapkan buku paket IPA, fisika, tunjukkan ke Pak Fred. Jangan-jangan buku paketnya udah ada yang hilang gitu. Sudah? Samuel bisa dengar suara Pak Fred. Carlos, Salomo, masih ambil bukunya. Nicholas Rosandi, mana bukunya nak? Nathaniel Dean, silahkan siapkan bukunya. Danan, Alfonso Bani. Nah, Bunga dan Citra kan sama bukunya ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Lagi Danang. Oke, Nicholas Rosandi, mana bukunya? Oke, terima kasih nak. Silakan diletakkan kembali. Silakan diletakkan kembali. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Oke, sebelum kita mulai, Pak Fred mau beri gambaran umum dulu. Apa sih gerak parabola itu? Kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari itu gerak parabola lintasannya itu mirip seperti payung. Kalian tentu punya payung ya. Di rumah pasti punya payung ya. Gerak parabola itu lintasannya menyerupai payung ya. Tahu payungnya? Tahu ya? Nah, menurut kalian gerak seperti apa sih yang mirip lintasannya mirip dengan payung atau lintasannya mirip dengan gerak parabola? Gerak seperti apa yang dalam kehidupan sehari-hari yang hampir mirip? Ada nggak yang bisa menyebutkan ya gerak dalam kehidupan sehari-hari yang geraknya menyerupai lintasannya berupa payung, melengkung? Ada nggak yang bisa menyebutkan satu atau dua contoh? Kita jangan yang tinggi-tinggi dulu, Anda pahami dulu. Gerak yang menyerupai gerak parabola. Silakan. Menendang bola, Pak. Menendang bola. Yang bagaimana tuh, Nak? Coba-coba diperjelas. Misalnya kita nendang bola futsal. Oke. Itu bolanya melambung kayak gini. Oke. Bolanya melambung kayak gini, lalu jatuh kembali ke tanah. Ya. Kalau kita gambarkan gerak bolanya itu menyerupai parabola. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk Marcella. Beri tepuk tangan ya. Oke. Yang kedua, siapa lagi yang memberikan contoh yang lain? Selain menendang bola, apalagi kira-kira ya? Yang kok Danang malah ngakak temannya. Jangan. Ya, salah emot pasti. Silakan yang lain. Gerak dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai parabola. Pak Fred tidak memberikan definisi yang secara IPA dulu, tapi Pak Fred menyampaikan dulu. Gerak parabola itu lintasannya menyerupai payung atau menyerupai lintasan parabola. Atau Pak Fred katakan gerak yang melengkung. Gerak apa lagi selain menendang bola? Ada yang bisa? Silakan. Berani, salah benar itu nggak jadi soal. Yang penting tampil dulu. Silakan. Siapa di sini yang suka basket? Suka bermain basket, masuk Pak Freddy. Nah, coba dalam basket itu ada gerak parabolanya. Pada saat kapan? Bisa nggak ceritakan Nathaniel Dian? Silakan. Yang menyerupai gerak parabola. Saat syuting, Pak. Syuting yang kayak gimana? Coba peragakan. Kayak gini, Pak. Gitu. Syutingnya kemana? Kering, Pak. Kering, oke. Ketika kamu syuting kering, nah gerak bola ya dari tanganmu sesaat setelah lepas dari tanganmu sampai memasuki ring, kalau masuk ya, kalau nggak masuk pun nggak apa-apa. Sampai memasuki ring dan kembali jatuh ke tanah. Kalau kita gambarkan, itu menyerupai gerak parabola. Oke, smart. Kita beri tepuk tangan dong untuk Nathaniel Dean. Oke, siapa lagi yang bisa berikan contoh yang lain? Oh, Alfonso Bani kasihnya bentuk love. Silakan Felicia Susanti. Katak meloncat, Pak. Katak meloncat kayak gimana tuh, Nak? Katak meloncat, boleh. Katak meloncat kayak gimana? Jadi kan kalau katak lagi loncat itu dia kan bergerak ke atas sambil maju kan, Pak. Lalu kataknya turun kembali, mendarat kembali ke tanah. Betul ya? Jadi sesaat setelah katak memposisikan dirinya mulai start untuk meloncat, kalau kita gambarkan sampai katak itu turun kembali ke tanah. Kalau kita gambarkan,
menyerupai gerak parabola. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Feli. Nah, oke, selain katak meloncat, apalagi nih menurut teman-teman, menurut anak-anak semua? Apakah gerak parabola itu selalu mulai dari tanah? Atau bisa juga melengkungnya setengah? Ada nggak gerak parabola yang lengkungnya setengah gitu? Selain yang menyerupai loncatan katak, kalau Anda melihat atau mempelajari di Penjas Orkes, itu ada jenis olahraga yang disebut loncat tinggi. Ya, loncat tinggi sesaat kalian berlari, lalu kalian menginjak kakinya di titik tumpu atau papan tumpu, lalu kalian meloncat dengan setinggi mungkin, lalu mendarat. Nah, gerak seperti itu juga termasuk gerak parabola. Apakah gerak parabola selalu mulai dari tanah? Atau ketika 0,0 kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik? Ataukah gerak parabola bisa aja mulai dari ketinggian tertentu? Bisa ya, jadi bisa aja gerak parabola itu memulainya dari ketinggian tertentu. Contohnya apa? Kalau kalian nonton film, pernah nggak kalian lihat mobil meluncur, kemudian remnya bolong, mobilnya terjun bebas ke jurang? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Nah, apakah itu termasuk gerak parabola juga? Ya, kasih jempol kalau kamu setuju. Apakah termasuk gerak parabola juga? Betul ya, itu juga termasuk gerak parabola. Jadi parabola tidak harus mulai dari titik 0,0, tidak harus mulai dari tanah, tapi gerak parabola juga bisa mulai dari ketinggian tertentu. Contoh lain kalau kalian lihat di film-film misalnya pesawat melepaskan bom misalnya. Pesawat melepaskan bom itu kamu lihat gerakan bomnya gimana? Juga melengkung. Kalau pesawat geraknya ke kiri, pasti bomnya melengkungnya ke kanan. Ya, nanti kita analisis bagaimana kecepatan awalnya, bagaimana kita menghitung tinggi maksimumnya, bagaimana waktu yang dibutuhkan dari mulai start sampai mencapai tinggi maksimum. Kita juga akan menghitung bagaimana lama benda di udara. Kita juga akan menghitung berapa jarak maksimal yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, panjang sekali. Oke, sebelum kita mulai, Pak Fred akan tunjukkan dulu video. Ya, ini ada beberapa video yang menggambarkan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Cuma beberapa saja aplikasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Pak Fred akan tayangkan. Sebentar. Oke. Oke, cukup. Itu tadi contoh gerak parabola yang kalian sudah sebutkan tadi, dan juga ini beberapa video yang kalian bisa bandingkan. Nah, sekarang dalam fisika apa itu gerak parabola? Sebentar, Pak Fred kayaknya belum dimatikan. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu gerak parabola yang kita pelajari dalam IPA atau dalam fisika. Jadi dalam fisika dinyatakan bahwa gerak parabola itu adalah gerak benda ya yang lintasannya menyerupai atau lintasannya melengkung menyerupai parabola, tetapi membentuk sudut tertentu ya. Kecepatannya membentuk sudut tertentu terhadap arah mendatar. Maksudnya gimana Pak Fred? Ya, ingat ya, kalau di matematika mungkin kamu sudah pernah belajar apa yang disebut dengan sudut elevasi. Ya. Sudut elevasi di matematik mungkin kamu sudah pernah belajar. Bukan mungkin tapi pasti ya. Jadi gerak parabola sesungguhnya adalah gerak benda yang lintasannya melengkung ya atau yang memiliki kecepatan awal, tetapi arah kecepatannya membentuk sudut tertentu terhadap arah mendatar. Jadi kalau Pak Fred gambarkan kalau ini ada bola
Tadi bola basket misalnya, kalau Pak Fred lemparkan, ya, dia memiliki kecepatan awal atau V0, atau V, memiliki kecepatan awal V0, lalu bola ini akan bergerak melambung ke atas seperti ini, perhatikan baik-baik. Lalu bola itu kemudian akan turun kembali ke tanah. Mengapa turun? Kamu sudah belajar, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi bumi. Dia akan turun kembali. Nah, bola basket yang kamu lemparkan ini, kalau kita analisis, dia membentuk sudut tertentu terhadap arah mendatar. Mana sudutnya Pak Fred? Yang di sini, nak. Dia membentuk sudut tertentu terhadap arah mendatar. Ini yang kita sebut, kalau ini V0, ini yang kita sebut V0 terhadap arah mendatar kalau kita gambarkan di grafik. Ini yang kita sebut kalau sumbu mendatar itu V0x. Sedangkan yang arah horizontal, arah horizontal ini atau mendatar kita sebut V0x. Di vektor masih ingat ya. Dan jika dia membentuk sudut tertentu terhadap garis vertikal atau garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, kita sebut V0Y. Nah, inilah yang kita sebut, mana alfa atau mana sudut elevasinya Pak Fred? Ini yang disebut sudut elevasinya. Sudut elevasinya yang ini. Jadi, sudut elevasinya, sudut yang dibentuk oleh arah kecepatannya, lemparan bola terhadap arah mendatar. Kalau ini Pak Fred perpanjang terus, kira-kira seperti ini Pak Fred gambarkan, sampailah di sini. Di sini Pak Fred bisa hapus. Gerak benda yang lintasannya seperti ini yang kita sebut gerak parabola. Gerak parabola. Nah, di sini kalian perhatikan. V0 ini membentuk atau miring ya, kemiringan tertentu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Kalau kalian gambarkan, kalau di vektor mungkin kamu sudah belajar, bukan mungkin, kemarin sudah Pak Fred jelaskan. Kalau vektor V0 ini dibentuk atau ditarik garis lurus, atau dalam bahasa matematik diproyeksikan terhadap sumbu X, itu membentuk V0X, sedangkan diproyeksikan terhadap sumbu vertikal atau sumbu Y, kita sebut V0Y. Nah, nanti kita akan menghitung kalau di sini misalnya titik A, kalau misalnya di sini Pak Freddy cantumkan di sini titik B, kalau di sini misalnya titik C, maka Pak Fred bisa katakan, kita bisa menghitung apa yang kita hitung Pak Fred dari gerak parabola ini. Pertama, kita pasti menghitung waktu dari A ke B itu berapa. Pak Fred ulang. Nanti kita akan belajar, waktu tempuh dari A ke B ini berapa ketika bola dilempar dari mula-mula bola dari sini, dari tanganmu, setelah bola dilempar, kemudian bola sampai di titik B, waktunya berapa sekon atau berapa detik. Bisa juga pertanyaan lain, berapa waktu dari A sampai C? Bisa juga pertanyaannya seperti itu. Nah ini, atau dalam bahasa lain dikatakan bahwa gerak parabola adalah gerak gabungan, ya, gerak gabungan antara atau gerak dua dimensi. Kenapa dua dimensi Pak Fred? Dia tidak hanya bergerak dalam arah horizontal atau arah mendatar, tetapi dia juga bergerak dalam arah vertikal. Maka disebut gerak gabungan. Atau dalam buku-buku lain dituliskan gerak peluru, itu juga sama, gerak peluru atau gerak parabola. Jadi judul besarnya boleh orang menyebutkan gerak parabola. Di buku-buku lain dituliskan gerak peluru, sama. Kenapa gerak peluru Pak Fred? Nah, bayangkan gerak ini menyerupai peluru yang sesaat dilepaskan dari senjata penembak. Atau kalian mendorong peluru pada penjas orkes yang kalian pelajari. Atau bisa juga orang katakan gerak dua dimensi. Banyak banget istilahnya. Atau bisa juga orang katakan gerak apa? Gerak proyektil. Nah, sama aja tulisannya, proyektil. Ya. Itu istilah yang digunakan dalam menyebutkan gerak parabola. Nah, sekarang perhatikan. Pak, kalau di vektor kita sudah tahu bahwa Pak Fred mungkin pernah jelaskan di pembahasan sebelumnya tentang vektor. Bahwa kalau ada sudut yang membentuk atau sudut yang diapiti itu pasti cos.
Pernah ingat ya, vektor dulu Pak Fred pasti jelasin. Sudut yang tidak diapiti oleh alfa atau tidak diapiti oleh theta atau beta, itu berarti sin. Apa maksudnya Pak Fred? Kalau ini V0 X, Pak Fred gambarkan di sini, sebentar. Perhatikan dulu baik-baik ya, apa yang kita pelajari di topik yang ini. Nah, ini kalau Pak Fred tarik panjang, perhatikan. Nah, ini tarik panjang. Mana yang V0X Pak Fred? Tepat di sini. Apa itu V0X? Karena V0X ini, kalau dari A ke C, kalian perhatikan, ini disebut jarak maksimum, X max-nya. Jadi, kalau pertanyaan di soal, tentukan jarak maksimum yang ditempuh bola. Atau jarak maksimum yang dapat digapai oleh bola, berarti jarak dari A sampai C. Itu berapa? Tapi bisa juga dari pertanyaan, berapa tinggi maksimumnya? Berapa tinggi maksimumnya Pak Fred? Berarti ini yang kita sebut Hmax-nya. Perhatikan baik-baik. Ini yang kita sebut Hmax. Atau di buku paket ditulis Ymax. Sama aja ya. Di buku paket ditulisnya Y maksimum. Sama. Jadi Y maksimum sama dengan Hmax atau tinggi maksimum. Ya, tinggi maksimum. Nah, sekarang perhatikan baik-baik untuk analisis geraknya. Jadi untuk yang halaman 123, 124 kalian bisa baca sendiri. Ya, kalian bisa baca sendiri, ada gerak parabola yang memang benar-benar mulai dari tanah, kalian perhatikan. Jadi tadi Pak Fred katakan gerak parabola tidak harus mulai dari tanah. Jadi bisa saja Pak Fred lempar bola ke sana, jadi geraknya melengkung seperti ini, bisa saja seperti itu. Itu bisa dikatakan gerak parabola. Tapi bisa saja Pak Fred berada di atas ketinggian gedung misalnya, lalu melemparkan bolanya ke tanah. Itu juga gerak parabola. Jadi ada yang Pak Fred lemparkan langsung, menuki ke tanah seperti itu, tapi ada juga yang Pak Fred lempar dulu ke atas. Jadi gerak parabola ada 3 jenis ya. Ada yang memang benar-benar Pak Fred lemparkan bolanya dari tanah, lalu melengkung kembali ke tanah, itu jenis yang pertama. Tetapi jenis gerak parabola yang kedua, ketika kita melemparkan bola dari atas gedung, ketinggian tertentu. Atau dari atas tebing tadi ya. Ketika mobilnya lari, kemudian remnya blong, lalu terjun bebas ke dasar jurang. Itu juga gerak parabola. Nah, kalian perhatikan. Jadi, kalau Pak Fred langsung lempar aja seperti ini. Jadi, geraknya seolah-olah turun kembali. Tapi bisa juga ada gerak yang ketiga, Pak Fred lempar dulu, udah di atas gedung, Pak Fred lempar lagi ke atas. Itu ada jenis gerak parabola yang ketiga. Nah, sekarang Pak Fred akan tampilkan dulu. Kembali ke layar yang tadi. Nah, pertanyaannya seputar gerak parabola itu ada 3. Ya, ada banyak sekali persamaan-persamaan. Pak Fred nggak akan mengajarkan kalian turunan rumusnya, nggak usah, tapi langsung aja rumus langsungnya. Jadi pertama, kalian pahami baik-baik ya. Kalau di matematika, kalian pahami di vektor sudah belajar bahwa V0X itu sama dengan berapa? Karena ini membentuk sudut, karena kita proyeksikan, perhatikan baik-baik, ini diproyeksikan, ini V0X yang di sini ya, berarti sama dengan, karena diapiti oleh sudut, berarti cos. Ya, atau dari ini ya mula-mulanya, kalau masih belum paham. Jadi, kalau Pak Fred katakan cos alfa, itu sama dengan berapa? Ya, cosami, masih ingat di matematik ya, di vektor kemarin. Cos alfa sama dengan sisi. Masih ingat ya? Samping per, masih ingat nggak? Per sisi miring, kan cosami ya. Maka nilai cos alfa, kalau Pak Fred perhatikan gambar, fokus kita di sini dulu ya. Maka cos alfa sisi sampingnya berapa Pak Fred? V0X. Ini samping, ini depan. Perhatikan, ini samping, ini depan. Yang samping ini apa? V0X-nya. V0X per sisi miring, bukan samping ya, sisi miring. Sisi miringnya apa Pak Fred? V0. Jadi Pak Fred salah yang di atas ini. Cosami, sisi samping per sisi miring. Jadi sisi sampingnya adalah V0X, sisi miringnya adalah V0. Ini V0 ya. Nah, maka kita bisa uraikan V0X sama dengan, perhatikan baik-baik, V0
dikali, ini kali silang ya, dikali dengan cos alfa. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama di vektor. Mau langsung aja Pak Fred. Nah, ini kata Pak Fred di vektor kemarin ya, kalau diapiti sudut berarti dia cos. Kalau tidak diapiti sudut berarti fenol Y-nya berapa? Masih ingat nggak? Kalau tidak diapiti sudut berarti fenol Y-nya sama dengan berapa? Langsung aja. Fenol kali sin Ya, lanjut. Fenol kali sin? alfa. Iya. Tepuk tangan dong untuk Felicia Susanti. Jadi ini langsung aja. Fenol dikali dengan sin alfa. Inilah persamaan yang kedua. Nah, pelan-pelan dulu. Dari mana Pak Fred? Dari tadi kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi fenol X sama dengan fenol cos alfa, fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Maka kalau di vektor, perhatikan baik-baik. Ya. Maka kalau di vektor Pak Fred, kalau di vektor kalau udah ada fenol Y, sudah ada fenol X, maka apa yang kita cari, Nak? Sudah ya, ini persamaan yang pertama. Maka di halaman, perhatikan di halaman 125. Itu sudah ada di buku paket, silakan di garis bawahi, di kotak boleh. Jadi Pak Fred, dari mana Vx sama dengan fenol cos alfa? Dari mana Vy sama dengan fenol sin alfa? Nah, dari situ penguraiannya. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Jadi beda, apa sih bedanya dengan gerak vertikal ke atas kemarin Pak Fred? Kalau gerak vertikal ke atas kan kita lemparkan bola langsung ke atas, perhatikan baik-baik. Apa bedanya gerak parabola dan gerak vertikal ke atas? Jadi kalau gerak parabola kita lemparnya membentuk sudut, tapi kalau gerak vertikal ke atas lurus aja ke atas lalu turun kembali. Itu bedanya. Tapi kalau gerak parabola pasti dia melengkung dikit, miring, sedikit miring. Kalau gerak vertikal ke atas gimana? Nggak membentuk sudut. Dia langsung dilemparkan ke atas lalu bendanya jatuh kembali ke tanah. Tapi kalau gerak parabola dia melengkung. Ya. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, sampai sejauh ini paham ya? Jadi kenapa dapatnya fenol cos alfa, kenapa dapatnya fenol sin alfa? Jadi terhadap sumbu Y, fenol sin alfa, terhadap sumbu X, fenol cos alfa. Ya. Pak Fred, bagaimana kalau alfanya pindahkan ke kiri? Sama, berarti fenol Y-nya yang jadi cos. Jadi tergantung letak dari nilai alfanya ya. Jadi kalau yang diapiti sudut, maksudnya diapiti gimana? Ini yang diapiti. Nah, jadi sudut alfa ini diapiti oleh fenol X dan fenolnya. Kalau alfanya Pak Fred pindahkan ke sini, berarti fenol Y yang jadi cos, fenol X-nya yang jadi sin. Ingat aja yang diapiti sudut cos, yang tidak diapiti sudut pasti sin. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut berikut. Berikut yang pertanyaan yang kedua adalah kita juga bisa menghitung. Yang kedua adalah sekarang kita perhatikan, Pak, bagaimana jaraknya? Jarak tempuhnya bagaimana? Jarak tempuh bendanya bagaimana, Pak Fred? Nah, sekarang perhatikan. Kita juga bisa menghitung X-nya, nilai X-nya. Jadi, kalau benda melakukan dua jenis gerakan, kalau gerak yang ke atas ini kita sebut gerak vertikal ke atas, atau kita sebut gerak benda melengkung. Ini ada dua ya, ini gerak vertikal, ini yang kita sebut gerak horizontal. Nah, sekarang kita tinjau dari A ke C. Dari A ke C ini benda melakukan GLB, atau gerak lurus beraturan. Maka kita bisa menghitung nilai X-nya, atau jarak tempuhnya. Nilai X-nya gimana Pak Fred? Di GLB, ya perhatikan, kalau di gerak lurus beraturan, kita sudah mengenal ya, bahwa jarak tempuh itu sama dengan, atau S sama dengan V dikali T. Begitupun pada gerak parabola. Kalau ditanyakan nilai X berarti kita kalikan fenol X dikalikan dengan T. Nah, ini cara menghitung jaraknya, jarak tempuhnya. Boleh S, boleh X juga boleh.
Jadi kenapa Pak Fred? Karena di sini benda melakukan gerak lurus beraturan. Apa maksudnya Pak Fred? Kecepatan benda di setiap saat itu sama. Jadi V0x misalnya, di sini misalnya kalian dapatkan misalnya 20 meter per second, berarti V0 di sini berapa? V0x yang di sini tetap sama, 20 meter per second. Kenapa? Nilai kecepatannya sama. Tetapi kalau ada pertanyaan misalnya jarak tempuh bolanya berapa? Berarti gunakan persamaan yang ini. Makanya kalian lihat di halaman 125. Ya, halaman 125, bisa juga kalian lihat di halaman beberapa halaman yang lain. Pak Fred akan kasih rumus rangkum aja, rangkum semuanya. Kalian tinggal mencatat saja atau menandai di buku paket. Pak Fred hanya mengembangkannya dari buku paket. Oke, sudah? Sudah, ini untuk menghitung jarak tempuhnya. Jarak tempuh pada saat tertentu. Sekarang yang berikut, perhatikan baik-baik. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita menghitung nilai Y-nya atau nilai tinggi maksimumnya. Ya, bagaimana menghitung Pak Fred tinggi maksimum atau Y max-nya? Bagaimana cara kita menghitung tinggi maksimum? Perhatikan baik-baik. Pertanyaan yang berikut pasti selain menentukan jarak, selain menentukan kecepatan awal, pertanyaannya pasti seputar bagaimana menghitung tinggi maksimumnya. Sekarang perhatikan. Kalau dalam soal ditanyakan berapa menghitung tinggi maksimum, bisa kita gunakan banyak rumus. Tetapi persamaan yang kedua, ingat pada gerak parabola, benda selain melakukan gerak lurus beraturan pada arah horizontal, benda juga melakukan gerak vertikal ke atas. Nah, makanya kita berlaku juga terhadap arah sumbu X maupun terhadap arah sumbu Y. Jadi ini terhadap arah sumbu X. Nah, sekarang kita analisis yang kedua, bagaimana terhadap arah sumbu Y. Nah, kalau terhadap arah sumbu Y, berarti benda melakukan gerak vertikal ke atas. Apa maksudnya Pak Fred? Mungkin kamu masih ingat ya, kemarin Pak Fred pernah jelaskan. Kalau gerak vertikal ke atas itu dipengaruhi oleh apa, nak? Gravitasi. Oke, gravitasi. Makasih Alphonse. Nah, sekarang gini. Kalau benda, perhatikan, benda dari mulai Pak Fred dilemparkan sampai ke atas, gravitasinya bernilai positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif, nak? Karena gravitasinya narik. Oke. Jadi atau gerak benda yang dilemparkan ke atas, jika dia berlawanan dengan arah gravitasi bumi, gravitasinya tarik ke bawah ya. Gravitasinya ke bawah, maka ketika kita lemparkan bola ke atas, berarti kita katakan gravitasinya bernilai negatif. Tetapi ketika sudah dari puncak, benda kembali turun ke bawah, perhatikan baik-baik, ketika dari puncak benda turun ke bawah, maka berlaku GVB, gerak vertikal ke bawah. Nah, maka kita kembali ke tadi, pembahasan yang tadi. Perhatikan baik-baik. Makanya yang tadi, pada arah sumbu Y, kita bisa berlakukan gerak vertikal ke atas. Nah, masih ingat nggak rumus gerak vertikal ke atas kemarin Pak Fred dijelasin? Kalau ditanyakan VY, kan rumus dasarnya VOAT ya. Kalau ditanyakan VY, ayo. Kalau gerak dalam arah vertikal, VOAT ya, masih ingat nggak? V0 ditambah A dikali T. Nah, karena gerak vertikal ke atas kan adalah gerak percepatan. A yang dimaksudkan adalah percepatan gravitasi bumi. Maka VY Pak Fred diubah. Jadi V0 kurang G dikali T. Masih ingat nggak? Kok udah lupa sih barusan ulangan kemarin. Jadi, Pak, kenapa A diganti G? Karena gerak vertikal yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi bumi. Sedangkan A adalah percepatan dalam arah horizontal. Kenapa negatif, Pak Fred? Karena ketika dilempar ke atas, benda mengalami gaya tarik bumi. Atau gaya gravitasinya, atau benda dilemparkan ke atas, percepatannya berlawanan arah dengan gravitasi bumi. Ini yang pertama. Ketika mencari kecepatan pada arah tertentu atau kecepatan pada saat tertentu. Yang kedua, Pak, bagaimana kalau kita menghitung tingginya
atau menghitung ketinggian tertentu. Menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus Y atau menggunakan rumus H. Boleh. Jadi persamaan yang kedua, rumus langsung aja ya. Y sama dengan, kalau dia memiliki kecepatan awal, boleh gunakan Y0, boleh. Atau langsung aja, Y sama dengan, masih ingat nggak? V0 kali T dikurang setengah dikali G kali T kuadrat. Ya, V0 dikali T, pintar, langsung. Ayo, V0 dikali T, betul? V0 dikali T, betul? Dikurang setengah. Iya, dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Smart. Makasih Bunga Joana. Nah ini dari mana? Coba buka kembali gerak vertikal ke atas. Jadi sebenarnya gerak parabola itu pengembangan dari gerak vertikal ke atas. Pak Fred, bagaimana kalau di soal benda itu tidak dimulai dari tanah? Ini kalau dimulai dari tanah ya. Tapi kalau tidak dimulai dari tanah gimana Pak Fred? Atau dilemparkan dari atas gedung? Bagaimana jarak tempuhnya atau jarak tempuh maksimum yang ditempuh benda? Oh, kalau dimulai dari ketinggian tertentu berarti kita bisa gunakan ini. Y tinggal ditambah dengan Y0. Y0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, rumus yang pertama, jika benda dilempar dari tanah, ini bedanya gitu ya, dari tanah. Rumus yang kedua ini berlaku, yang kedua hampir sama ya, cuman bedanya ditambah dengan Y0. Ini berlaku kapan? Ketika benda dilempar dari atas gedung. Jadi apa tuh Y0 Pak Fred? Tinggi gedungnya. Nanti ada soal, jika Bunga Joana berada di ketinggian 20 meter di atas lantai 5 misalnya. Berapakah jarak maksimum yang dapat ditempuh bola jika Bunga Joana melempar bola dengan kecepatan awal misalnya 20 meter per second? Oh, berarti selalu ditambah dengan tinggi gedungnya. Jadi rumus yang kedua ini berlaku hampir sama ya. Berlaku ketika dilempar dari gedung. Yang tadi Pak Freddy ceritakan gerak parabola yang kedua, dilempar dari gedung. Bisa pakai rumus yang ini. Oke. Yang ketiga, Pak Fred ngajarin rumus langsung aja, nanti kalian bisa paham kecuali ada contoh soalnya. Yang ketiga, bagaimana kalau kita menentukan, kalau dalam soal ditentukan VY kuadrat. Lagi-lagi rumus GVA. Ayo, masih ingat nggak? Kalau VY kuadrat berarti sama dengan? V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Oke. VY kuadrat sama dengan? Pelan-pelan nak. V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Di G dikali H. Atau 2 dikali G dikali Y, boleh. Pak, kenapa ada Y, kenapa ada H sih Pak? Bingung kami Pak. Nah, perhatikan ya. Kalau di GVB kan Y ini ditulis sama dengan H ya. Pak Fred mau luruskan dulu, jangan sampai bingung. Pak, Y itu apa Pak? Ini H masuknya, jarak yang ditempuh. Jadi boleh nggak Pak Fred tulis 2GH atau 2GY? Boleh nggak? Kalau di buku paket, perhatikan di buku paket ya. Sepertinya di buku paket nulisnya menggunakan, sebentar Pak Fred cek dulu, benar nggak H atau Y ya? Coba lihat di buku paket nak, gunakan H atau Y? Nah, pakai Y nak. Jadi pakai 2GY atau 2GH boleh. Karena kita udah belajarnya nyambung, ini pakai 2GH boleh. Jadi ini persamaan yang ketiga. Simpan dulu pelan-pelan. Jadi sebenarnya asal muasalnya dari gerak vertikal ke atas. Jadi gerak parabola itu kenapa disebut dua dimensi? Selain gerak lurus beraturan, dia juga melakukan gerak vertikal ke atas. Sudah? Jadi kalau di buku paket, Pak, kenapa 2 dikali G kali Y? Y ini sesungguhnya H ya, jarak tempuh bolanya. Itu dulu. Jadi penjelasannya sudah ada di buku paket, kalian lihat di halaman 128, 129. Ini persamaan yang kedua. Persamaan berikutnya. Nah, cukup dulu atau gimana? Keterangannya gimana Pak Fred? V0 ini adalah kecepatan awal, alfa ini adalah sudut elevasinya. Perhatikan, sudut elevasi atau sudut yang dibentuk oleh
kemiringan kecepatan benda yang dilempar terhadap arah mendatarnya. Pak, apa bedanya? V0 X adalah kecepatan benda terhadap arah horizontal atau arah mendatar. V0 Y adalah kecepatan benda dalam arah vertikal. Apa tuh X? X ini adalah jarak tempuh benda pada waktu tertentu. Apa itu VY, Pak? Kecepatan benda terhadap arah vertikal. Apa itu YH, Pak? H itu ketinggian pada waktu tertentu. Atau yang kita sebut Y. Ketinggian pada waktu tertentu. Maksudnya, Pak, tinggi bola pada detik ke-10 berapa, Pak? Pakai rumus yang ini. Tinggi bola pada detik ke-3 pakai rumus yang ini. Jadi, beda ketika tinggi maksimum. Nah, beda lagi. Jadi kalau tinggi bola pada detik ke-10 belum tentu bolanya sudah ada di puncak. Belum tentu. Ya. Jadi ada banyak. Jadi rumus ini dipakai ketika bola belum sampai ke puncak. Pakai yang ini. Yang berikutnya kita menentukan tinggi maksimum atau Ymax atau Hmax. Pak, kapan bola dikatakan tinggi maksimum? Ketika bolanya sudah ada di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Bola ada di sini. Rumus yang ini, perhatikan, dipakai ketika bolanya belum mencapai tinggi maksimum. Jadi, yang ketiga, kita bisa menentukan ketika bolanya mencapai tinggi maksimum. Pakai panah aja di sini. Ketika Ymax, atau di buku lain dituliskan Hmax. Bagaimana Hmax-nya? Pak Fred kasih rumus langsung aja, supaya kamu jangan pusing. Kalian boleh lihat di buku paket, boleh? Tinggi maksimum, kalian lihat di buku paket, menentukan tinggi maksimum, adanya di halaman berapa, Nak? Nah, kalian boleh lihat di buku paket, boleh. Jadi mencapai titik tertinggi, apa rumusnya, Pak Fred? Apa rumusnya? Pakai rumus yang ini. Pakai rumus V0. Ya, V0. Y per G. Atau V0 Y per G. Pakai rumus yang itu. Jadi, kita pakai rumus Hmax sama dengan V0Y per G. Nah, atau kita bisa gunakan, apa tuh V0Y, Pak Fred? Lihat di sini, ini V0Y. Perhatikan di sini, V0Y yang ini. Jadi kita bisa gantikan V0 sin alfa dibagi dengan G. Dari mana V0 sin alfa? Dari sini. Pak Fred hanya ganti posisi saja. Ya. Atau V0Y per G, ingat saja V0Y per G. Ingat yang ini atau yang di bawah boleh. Pakai yang ini boleh. Nah, Pak, apa itu Hmax? Tinggi maksimum. Kalau yang rumus yang 2 di bawah, yang kotak di bawah, ketika bendanya belum mencapai tinggi maksimum. V0 adalah kecepatan awal bola dilempar, alfa adalah sudut elevasi, G adalah nilai percepatan gravitasi bumi. Bisa saja 10, bisa saja 9,8, tergantung di soal. Oke? Sudah? Nah, hampir selesai. Kita habiskan sampai dengan halaman 130 pun bisa. Yang ketiga, kalau pertanyaannya adalah, Pak Fred, bagaimana kalau ditanyakan, kalau yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang mampu ditempuh bola. X terjauhnya berapa? Berapa jarak terjauh yang bisa ditempuh bola? Nah, persamaan yang ketiga, V0 X max-nya berapa? Jadi jarak terjauhnya gimana? Kalau tadi kita hanya menghitung jaraknya sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, ini pakai rumus yang ini. Bagaimana kalau jarak terjauhnya atau X max-nya? Ini tinggi maksimum ya. Ini rumus menghitung tinggi maksimum. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung jarak maksimum. Halo, masih ada suara di sana? Udah menghilang ya? Berapa X max-nya? Nah, udah mabuk rumus Pak Fred. Ntar, kalau sudah ada contoh soalnya pasti kamu paham. X max kita gunakan X terjauh atau kita sebut X terjauh atau X max. Kita gunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita pakai rumus yang ini. V0
kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, pakai aja persamaan yang ini. Kalau ditanya jarak maksimum atau X terjauh. Ada kata terjauh pasti menggunakan rumus ini. Kita pakai ya rumus yang ini. Nah, jadi kalian boleh tandai di buku paket, boleh. X terjauhnya ada di halaman 129. Tuh, di persamaan 5 strip 4. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Berapa tinggi maksimumnya Pak Fred? Dari halaman 128. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Bisa juga pakai itu, bisa juga pakai tinggi maksimum. Ya, jadi Y max-nya bisa pakai seperti itu. V0 kuadrat sin alfa per G. Nah, bisa juga kita pakai, nah ini kan waktu mencapai tinggi maksimum, sebentar. Ada yang keliru nih di sini nih, sebentar. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan Y max-nya. Jadi Pak Fred ralat yang ini dulu. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, bukan H max ya. Pak Fred ralat dulu. Ini yang kita sebut waktu mencapai tinggi maksimum atau T maksimumnya. Waktu dari A sampai B atau TAB dari A ke B pakai rumus yang ini. Sebentar. Ini waktu mencapai tinggi maksimum. Pak Fred ubah dulu ya. Sebentar baru print screen. Yang kedua, kalian juga menghitung berapa H max-nya. H max-nya pakai rumus yang ini nak. Atau Y max-nya boleh. Pakai rumus yang mana? Lihat di halaman 128. Pakai rumus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, pakai rumus yang ini. Apa bedanya Pak Fred? Kalau yang ini menghitung waktu dari A ke B, kalau yang ini menghitung tinggi maksimumnya. Jadi ini rumus menghitung tinggi maksimum pakai yang ini ya. Tadi Pak Fred ralat dulu. Jadi kalau di soal berapakah tinggi maksimum yang mampu dicapai bola? Pakailah persamaan yang ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Berapa jarak maksimum yang dapat ditempuh bola? V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, silakan di print screen. Anak-anak silakan print screen nak. Sudah? Kalau sudah beritahu Pak Fred ya. Sudah? Oke, kalau sudah jangan pusing-pusing. Pak mabuk Pak, nanti stres. Sabar ya nak, pelan-pelan aja kita memahami. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Nah, sekarang perhatikan di GLB kemarin. Graf vertikal ke atas. Coba yang bisa jawab. Kalau A ke B misalnya 2 second, maka A ke C berapa? Masih ingat nggak graf vertikal kemarin? Kalau bola dari A ke B menempuh waktu dalam waktu 2 second, maka A ke C berapa? Atau lamanya bola di udara berapa? 4 second. Nah, siapa yang jawab 4 second? Saya Pak. Feli. Oke Feli bisa pertanggungjawabkan. Jawabannya benar ya. Kenapa 4 second Feli? Karena 2 kali 2 Pak. Iya. Dari A ke B kan 2. Iya, sudah Pak Fred jelaskan kemarin. Jadi nggak usah pusing. Jadi kan kita sudah punya rumus untuk menghitung waktu yang ditempuh benda ketika mencapai tinggi maksimum. Rumusnya yang mana Pak Fred? Yang ini rumusnya. Perhatikan di sini ke layar. Jadi kalau Pak Fred boleh katakan gini, TAB atau TAC, perhatikan, TAC itu akan sama dengan 2 kali TAB. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kenapa Feli bisa jawab 4 second? Karena Feli udah tahu, oh waktu dari A ke B itu akan sama dengan waktu dari B ke C. Kalau dari A ke B-nya udah lemparnya 2 detik misalnya, maka dari B ke C 2 detik. Atau 2 detik langsung dikali 2. Pak, bagaimana mendapatkan nilai dari A ke B? Pakai rumus yang mana? Yang ini nak, perhatikan baik-baik. Biar kamu jangan salah hitung. Pakai rumus yang mana? Waktu mencapai tinggi maksimum, pakai rumus yang ini. Kalau yang ini kita sebut menghitung tinggi maksimum.
Tinggi maksimum pakai rumus yang mana Pak Fred? Pakai rumus yang ini. Kalau yang ini, waktu ketika mencapai tinggi maksimum, kita pakai rumus yang ini. Jadi rumusnya banyak banget. Jadi kita sudah perhatikan X-max ini bisa aja ada kalimat di buku atau di soal jarak terjauh yang mampu dicapai bola. Itu disebut kita mencari X-max-nya. Kalau TAC itu di soal bisa aja dikatakan lama bola di udara. Jadi jangan salah. Kalau dihitung Y-max itu apa pertanyaan di soal? Tinggi maksimum yang mampu dicapai bola. Itu. Sudah? Kalau sudah, Pak Fred akan hapus dulu. Nyesal loh kalau nggak print screen. Sudah di print screen belum? Yang nggak print screen pasti salah. Sudah ya? Carlos bisa paham nggak? Ini dasar dulu sebelum Pak Fred masuk contoh soal. Edward bisa paham? Marcel? Oke. Semoga bisa mengerti ya konsep dulu. Nah, Pak dihafal nggak? Harus dihafal. Supaya nggak dihafal gimana? Kalian harus sering-sering berlatih soal. Pak Fred hapus ya. Oke. Sekarang kita masuk contoh soal. Pak Fred punya contoh soal yang bagus. Pak Fred ambil contoh soal dari sini aja deh. Ini contoh soalnya. Pak Fred copy dulu. Nah, ada contoh soal yang bagus. Pak Fred nggak mau kasih dalam buku. Dalam buku nanti kamu yang mengerjakannya. Pak Fred akan kasih contoh soal yang ini. Coba, bisa dipahami nggak soal ini? Coba yang bisa lihat, Felicio, coba baca soalnya. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan dengan kecepatan 40 meter per second. Jika gesekan diabaikan, berapakah A. waktu saat mencapai tinggi maksimum, B. lama benda di udara, C. tinggi maksimum, dan D. jarak terjauh? Oke. Sekarang Pak Fred nanya dulu. Menurut kalian, nomor A ini yang ditanyakan apa sih? Ellen dulu deh. Ellen Monica, menurut kamu nomor A ini yang ditanyakan apa, nak? Coba lihat kembali rumus yang kamu print screen tadi. Nomor A yang ditanyakan apa sih? Nah, tadi kan ada Pak Fred tulis T-max ya? Atau T dari A ke B. Itulah pertanyaan nomor A. Paham ya Ellen ya? Jadi nomor A itu sebenarnya ditanya ketika bola dilepas sampai mencapai puncak. Bukan sampai ke tanah lagi ya, tapi waktu dari ketika bola dilepaskan sampai Ellen bolanya itu sampai ke puncak. Atau kita sebut tadi T-max-nya atau T A ke B. Itu pertanyaan nomor A. Kalau nomor B, Brian? Nomor B menurut Brian yang ditanyakan apa Brian? Lama bola di udara. Apa maksudnya? Ayo. Marcella bisa bantu? TAC. Iya, TAC. Beri tepuk tangan dong. Bagi anaknya udah paham gitu. Tepuk tangan dong, kasih emot. Nah, jadi lama bola di udara itu menghitung TAC. Ya, total dari AB tambah BC. Sekarang yang C, tinggi maksimum. Berarti yang ditanyakan apa? Citra Abigail. Yang C. Iya, apa yang ditanyakan nomor C, nak? Tinggi maksimum itu T-max. No. T-max itu. Kalau T-max itu kan nomor A ya. Kalau nomor C yang ditanyakan apa? H-max-nya. Iya, H-max atau Y-max. H-max atau Y-max. Sekarang gini, Pak Fred nggak mau minta kalian lihat di ini. Untuk nomor A, untuk menjawabnya, kalian lihat soal atau lihat rumus tadi T-max-nya. Mana sih Pak Fred T-max-nya? Di halaman 127. Jadi nomor A kalian lihat di buku paket halaman 127. Sesungguhnya nomor A ini bertanya adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi pakai rumus yang itu, nak. Tapi seperti biasa, diketahui, ditanyakan, jawab.
Jangan lupa ya. Apa yang diketahui dari soal ini Pak Fred? Ayo sama-sama. Sebutkan, ayo yang bisa sebutkan. Apa yang diketahui? Masanya 20 gram. Oke, diketahui massa bolanya atau massa peluru. M-nya 20 gram. Lanjut, apalagi yang diketahui? Ayo. Sudut elevasi berarti apa? 30 derajat. Iya, Alfa. alfanya 30 derajat. Mudah dong. Apalagi nak? Kecepatan, V. V0. Iya, V0-nya. 40. V0 itu huruf kecil ya, V-nya huruf kecil. Hati-hati. Karena V kapital itu volume. 40 meter per second. Kalau Pak Fred gambarkan, perhatikan. Ini bolanya dilemparkan dengan V0. Ini kecepatan V0-nya. Berapa V0-nya? Ini 40 meter per second. Nah, Pak Fred uraikan terhadap sumbu. Ini disebut Vx, perhatikan. Ini disebut Vy. Perhatikan kalau Pak Fred uraikan. Ini disebut Vy. Nah, ini kalau Pak Fred uraikan seperti itu. Ini terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Mana alfanya Pak Fred? Ini alfanya berapa? 30 derajat. Kalau Pak Fred perpanjang terus, perpanjang terus ke atas sampai turun ke bawah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Pak, mana X max-nya? X max yang ini, nak. Jarak dari A, ini B, ini C. Jadi kalau ditanyakan X max yang mana? Ini X max-nya. H max yang mana Pak Fred? Yang ini H max-nya atau Y max-nya? H max-nya yang ini. Mana T max-nya? Jarak dari A ke B. Ini waktu yang ditempuh dari A ke B. Nah, T dari A ke B-nya berapa? Pertanyaan nomor A ditanya, nah, Pak Fred minta yang nomor A yang ditanya adalah T max. Atau Pak Fred sebut T A ke B. 7 ya. Pertanyaan B adalah lama benda di udara berarti TAC. Perhatikan TAC. Betul ya? Pak, dari mana AC? Gambar sendiri. Kalian boleh gambar sketsa sendiri. Nomor C adalah yang ditanyakan adalah H max-nya atau Y max. Kalau di buku paket nulisnya Y max. Perhatikan ya. Yang D adalah yang ditanyakan adalah X max-nya. Nah, kita bisa jawab satu persatu menggunakan rumus. Jawabnya di sini aja ya. Perhatikan baik-baik. Pak Fred akan menjawab satu persatu. Jawab. Ayo kita lihat rumus satu persatu. Jawab nomor A. Supaya lebih cantik, Pak Fred akan ganti dulu warnanya biar lebih mencolok. Nomor A pakai rumus yang mana? Halaman 127. Nah, lihat halaman 127 buku paket. Ayo, T max sama dengan T sama dengan atau TAB sama dengan, perhatikan baik-baik rumusnya. V0 sin alfa per G. Nah, V0-nya berapa? 40 kali sin 30 derajat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Per berapa Pak Fred G-nya? G-nya ada di soal nggak? Nggak ada di soal Pak Fred. Gunakan aja 10. Ya, kalau nggak ada di soal pasti G-nya 10. Itu konstanta yang harus kamu ingat. Nggak perlu diulang-ulang lagi. Maka TAB mudah sekali. Berapa nak? 40. Masih ingat nggak sin 30? Elen. Danang. Sin 30. 0, setengah, setengah akar 2. Masih ingat nggak? Iya. Setengah. Makasih Danang. Dikali dengan setengah. Dibagi dengan 10. Coret, coret. Maka TAB-nya berapa? Setengah dari 4. 2. Iya, 2 second. Loh Pak Fred, TAB-nya kan udah tahu Pak Fred. Berarti lama benda di udara berapa nomor B? Mudah sekali nomor B. Berarti TAC-nya berapa lama benda di udara? 4. Iya. 4. Iya dong, 4. Jadi waktu ketika bola lempar dari A ke B kan 2 second. Berarti TAC-nya berapa? Jadi pertanyaan B, perhatikan pertanyaan B, sesungguhnya menanyakan adalah lama benda di udara atau TAC. Jadi TABC
C itu yang di buku digambarkan sebagai lama benda di udara. Jadi jangan bingung. Kalau Pak Fred nggak usah coret-coret lagi Pak Fred, udah ketahuan lama benda di udaranya berapa Pak Fred. Jadi TAC sama dengan 2 kali TAB. Nah, 2 dikali 2 second sama dengan 4 second. 4 second. Udah ketahuan nomor A dan nomor B, gampang sekali. Sekarang nomor C. Nah, Pak Fred ganti warna dulu nomor C. Nomor C Pak Fred kerjanya di sini aja, nomor C-nya di atas. Pak Fred, nomor C-nya apa yang ditanyakan? Hamax. Persamaannya yang mana Pak Fred? Persamaannya lihat di halaman 128. Titik tertinggi pada sumbu Y. Lihat di halaman buku paket halaman 128. Rumusnya sama dengan Pak Fred berikan tadi. Titik tertinggi pada sumbu Y atau yang kita sebut tinggi maksimum. Jadi Hmax-nya atau Ymax-nya atau Ym boleh, di buku paket tulisnya Ym boleh. Itu sama dengan berapa? Tolong dibacakan rumusnya. Tasya? V0. Ya. V0 kuadrat. Perhatikan baik-baik. Lanjut. Sin kuadrat. Sin kuadrat alfa per 2Y. 2Y atau 2G? Matanya. 2G. 2G. 2Y. Nah, 2G nak, 2G, perbaiki 2G nak. Nah, maka Hmax-nya sama dengan V0 kuadratnya berapa Pak Fred? 40 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa, berarti tulisnya gini nak. Sin kuadrat alfanya berapa Pak Fred? Alfanya adalah, perhatikan baik-baik, kalau nggak perhatikan pasti salah. Alfanya 30 derajat. Ditulis dulu per 2 dikali 10. Sama dengan Hmax-nya 40 kuadrat berapa? 4 kali 4, 16. Atau langsung aja gini nak, biar supaya mudah. Tulis 40 kuadrat, perhatikan baik-baik. Pak, sin kuadrat alfa tulis yang benarnya gimana di matematik? Nilai sinnya baru dikuadratkan. Sin alfanya berapa? Sin 30 derajat, setengah. Setengah ini baru dikuadratkan. Itulah maksud dari sin kuadrat alfa. Paham anak-anakku? Dibagi dengan 20. Dibagi dengan 20. Hati-hati ya, sin 2 alfa dan sin kuadrat alfa. Beda loh cara menggunakannya. Ini kuadrat ya. Beda loh cara menggunakannya. Jadi sin kuadrat alfa itu berarti nilai sinnya dulu baru dikuadratkan. Perhatikan baik-baik dari sini ke sini ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret 20-nya, ini coret 1 pangkatnya ya. Berarti sisanya 40 dikali dengan 1/4. Karena setengah dikuadratkannya ya. Benar nggak? Berarti Hmax-nya berapa anak-anakku? Pak, itu Ya. yang 40 sama yang 40 pangkat 2 sama 20 bukannya kalau dicoret ada sisa 40 kali 2 ya? Ya. Pak Fred salah. Pak Fred pikir tadi 20. Oke. Salah ya. Nggak bisa dicoret ya. Nggak bisa dicoret. Oke. Kita ulangi. Baik, makasih Feli. Makasih. Matematiknya nggak bagus. Jadi ini 40 kuadrat. Ini 40 dikuadratkan. Berarti langsung aja ya. 40 kali 40 berapa nak? 4 kali 4 kan 16. 600. Ya, 1600 ya. Jadi 1600, perhatikan baik-baik. 1600 dikali dengan setengah alfa, setengah dikuadratkan, dibagi dengan 20. Ini bisa coret kan ya? Bisa kan ya? Jadi 160 dikali 1/4 berapa nak? Ini bisa dicoret lagi kan? Atau jangan dulu dicoret. 160 dikali dengan 1/4 berapa nak? Ini 160 40. dikali dengan 1/4, betul ya? Dibagi dengan 2. Jadi berapa Nana? 40. 40 ya? 40 bagi 2. 20. 20 ya? 20 apa satuannya Hmax? Meter. Hmax loh, bukan meter per second ya. Jadi inilah ketinggian maksimumnya. Jadi jarak dari sini ke sini itu 20 meter. Nah, ini 20 meter sebenarnya. Paham ya? Yang nomor C. Yang nomor D, Pak Freddy pindahkan ke pojok sebelah kiri. Nah, nomor D, X-max-nya yang ditanya nomor D. X-max atau di buku paket ditulisnya X-max ya. Pakai rumus yang mana Pak Fred? Halaman 129 buku paket. Titik terjauh.
atau jarak terjauh, sama aja. Jadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang itu. V0 kuadrat, ayo. Sin Sin 2 2 alfa per sin kuadrat G. per 2G. Per 2G atau per G? Ayo, lihat baik-baik. Per G. Per G. Nah, V0 kuadrat berarti sama tadi ya. 40 kuadrat. Perhatikan baik-baik. Apa sih bedanya sin kuadrat alfa dengan sin 2 alfa? Perhatikan di sini. Sin 2 alfa berarti sin ya 2 dikali alfanya berapa? 30 derajat. Dibagi dengan G-nya 10. Sama dengan, perhatikan baik-baik, 40 kuadrat. Sin 2 alfanya bagaimana? Berarti sin 2 kali 30, sin 60. Nah, itulah bedanya. Di sini perhatikan sin kuadrat alfa, di sini sin 2 alfa. Beda ya. Kalau ini jadinya sin 60 per 10. Sama dengan 40 kuadrat itu adalah 1600, betul ya? Sin 60 berapa, Nak David? Nggak tahu. Marcel? Sin 60 nggak tahu. Udah pakai ilmu jari masih nggak tahu juga. Pakai jari. 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Setengah akar 3, Pak. Iya, setengah akar 3. Lama ya pikirnya ya. Setengah akar 3, betul ya? Dibagi dengan 10. Nah, boleh nggak coret? Coret dikali setengah. Ini coret. Dikali setengah sisanya berapa sih di sini? Setengah kali 16 berapa? 8 ya. Berarti 800 akar 3 per 10. Ini bisa coret. Coret 80 akar 3 meter. 80 akar 3 meter. 80 akar 3 meter. Jadi jarak dari A, bayangkan nak, jarak dari sini sampai ke sini itu berapa? 80 akar 3 meter. Itu yang disebut jarak terjauh yang dicapai oleh benda. Itu contoh soalnya. Gimana anak-anakku, bisa paham nggak nih? Paham nggak? Yang lain gimana? Dia paham nggak? Yang lain. Lumayan, Pak. Lumayan. Brian gimana? Paham nggak? Felicio? Kasih jempol yang udah paham. Paham, Pak. Tasya, Feli gimana? Vienna gimana? Paham ya? Oke, kalau paham terima kasih, Nak. Oke, terima kasih. Oke, silakan di print screen, Nak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Fred akan kasih satu contoh soal, kamu kerjakan ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau bertanya anak-anakku? Oke, kalau nggak ada, Pak Fred stop dulu. Sekarang boleh nggak Pak Fred kasih satu nomor aja untuk kamu kerjakan. Tapi langsung kumpul ya. Kumpulnya nggak usah capek-capek. Caranya gimana Pak Fred cara kumpulnya? Fotoin ke Pak Freddy aja, difotoin. Ya, fotoin lalu japri saja. Supaya nomor Pak Fred dipegang semua. Ada anak yang nggak megang nomor gurunya. Ya, dijapri saja satu nomor saja. Soalnya mana Pak Fred? Soalnya ini. Pak Fred punya buah tangan buat kalian, oleh-oleh. Ada oleh-olehnya, Nak. Ada buah tangannya. Oleh-olehnya mana Pak Fred? Oleh-olehnya ini, Nak. Perhatikan baik-baik. Pak Fred kasih satu contoh soal yang mudah sekali. Siap? Oke, contoh soalnya ini, Nak. Pak Fred kasih contoh soal. Sebentar. Silakan di print screen boleh? Atau bentar. Ini boleh dihapus nggak? Boleh? Boleh, Pak. Oke, makasih, Nak. Oke, Pak Fred kasih contoh soal yang ini. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa paste. Bentar, Pak Fred copy lagi. Sebentar ya anak-anak, sebentar Pak Fred akan share dulu. Oke, Pak Fred copy lagi soalnya. Coba dicatat aja ya, Nak ya. Pak Freddy akan membaca saja. Oke.
Oke, Pak Fred akan baca saja soalnya. Soalnya gini, sebuah benda, oh ini aja deh, sebentar, ini soalnya. Ini soalnya bisa kelihatan dari sana. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 20 meter per second. Tentukan, boleh print screen, A, koordinat benda tersebut setelah 1 detik. Koordinat maksudnya gimana Pak Fred? Berarti yang ditanyakan itu adalah X0, Y0-nya. Atau X, Y-nya berapa? Ingat ya, cara mencari X tadi V dikali T ya. Kalau dicari Y0-nya, Y0-nya pakai rumus yang tadi Pak Fred kasih tadi. Udah? Yang B, tinggi maksimum. Yang nomor C, di mana benda mencapai tanah. Berarti kapan dan di mana, berarti menanyakan lama benda di udara ya. Kapan, di mana, kapan benda mencapai tanah, atau pada menit keberapa. Berarti yang ditanyakan adalah lama benda di udaranya. Sudah? Nah, Pak Fred, nomor C ya, perhatikan nomor C, pertanyaannya ada 2. Nomor C yang ditanyakan adalah X max-nya. Yang kedua yang ditanyakan adalah TAC seperti gambar yang tadi, itu nomor C. Supaya kamu jangan ada pertanyaan lagi. Kapan itu berarti menanyakan waktunya ketika benda tiba di tanah, waktu totalnya, dan di mana berarti jaraknya berapa meter dari titik awalnya. Berarti yang ditanyakan X max-nya, seperti tadi. Nomor B yang ditanyakan tinggi maksimum, Y max atau H max. Nomor A itu X0, Y0-nya. Oke, itu saja. Cukup ya, ini kita sudah tinggal setengah jam lagi, kamu boleh gunakan untuk mengerjakannya. Ada pertanyaan sejauh ini, Nak? Ada yang mau bertanya? Kita belum sampai bola yang meluncur tadi, belum ya. Bola yang menukik itu belum, itu nanti minggu depan. Kita belum sampai gerak bom yang dijatuhkan dari pesawat jet tempur misalnya, itu belum. Kita belum sampai ketika bola dilemparkan dari gedung, dilempar lagi ke atas, itu belum. Kita baru menganalisisnya benda yang mulai dilemparnya mulai dari tanah. Ya, mulai dari tanah. Oke, sudah? Kalau nggak ada pertanyaan, gimana anak-anak? Paham kan nih? Samuel, gimana paham ya? Nicholas Rosandi? Nah, jangan-jangan udah rebahan nih, udah tutup nih. Oke, pesan Pak Fred, jangan kendor. Kalau memang penjelasan Pak Fred sulit dipahami, anak-anak boleh nonton di YouTube penjelasan beberapa, ada banyak sekali Pak Fred lihat penjelasan dari guru-guru bimbel di YouTube, tapi Pak Fred akan berusaha juga menjelaskan soal-soal lain dalam bentuk video, akan Pak Fred dikirimkan supaya kamu lebih paham. Ya, salah satu yang menjadi halangan Pak Fred itu adalah waktu. Pak Fred tahun ini mengajarnya 10 kelas, jadi kadang Pak Fred tidak punya waktu untuk ini, tapi Pak Fred akan berusaha mengirimkan pembahasan soal pada soal-soal yang lainnya. Sudah? Kalau tidak ada, Pak Fred tutup. Soal yang itu silakan dikerjakan dan dikirim via WhatsApp sampai dengan sore. Ya, sore Pak Fred terima WhatsApp-nya, Pak Fred akan langsung lihat pembahasannya. Harapan Pak Fred dikerjakan sendiri karena itu soal masih sangat mudah. Ya, ada pertanyaan anak-anakku? Anak-anak kelas 10? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, itu saja pesan Pak Fred. Jangan patah semangat. Tetap di rumah, tetap produktif, ya. Jangan tunda-tunda pekerjaan, kemudian tetap semangat ya. Ini kelihatannya hadir semua. Pak Fridi senang ya, ini 25 anak. Jumlah siswanya berapa, Nak? 20? Tim nggak masuk, Pak, izin sakit ya. Tim, hanya tim yang izin sakit. Kita beri tepuk tangan dong, Pak Fridi, tepuk tangan untuk kalian, karena kalian tuh rajin, ya. Selalu joinnya tepat waktu. Itu saja, hari ini nggak ada PR, tapi satu tadi, penugasan dari Pak Fred hanya mengerjakan satu nomor itu, lalu dikirimkan ke Pak Fred. Kemudian kalau masih bingung silahkan saling menanyakan ke teman yang lebih mampu, atau boleh tonton di link YouTube yang sudah tersedia.
Ya, kalian boleh belajar berkali-kali, dilihat maksudnya gimana kalau memang penjelasan Pak Fred tidak dipahami. Atau boleh kalian lihat pembahasan soal ada di halaman 127, halaman 127, 126, dipahami dulu contoh soal dan pembahasannya supaya kalian lebih memahami sebelum kalian mengerjakan satu nomor itu. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jangan kendor ya. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya. Bye-bye semuanya. Sehat terus, semangat terus ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan boleh tinggalkan Zoom ini. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.